Udah jam 7 lewat. Ya udahlah, semoga keburu buat nge-gym sebelum ke klinik buat konsultasi pertama. Kok tiba-tiba banyak polisi di sini? Apa ada hubungannya sama pemanggilan Emil kemarin ya? Mbak, saya mau tanya. Ya, Bu. Tadi saya lihat ada beberapa polisi lewat. Lagi ada kasus ya di apartemen ini. Oh itu, mereka habis menggeledah unit salah satu penghuni apartemen ini. Oh, siapa ya? Pak Emilio Pratama. Oke, kalau gitu makasih ya. Iya, Bu. Ternyata bener ini soal Emil. Kenapa sekarang polisi jadi menggeledah unitnya Emil? Apa sekarang Emil udah ditahan? Mas, makasih ya kamu udah anterin aku sampai sana. Iya, sama-sama. Tapi aku minta maaf ya, Rin. Aku nggak bisa mampir masuk ke dalam, ketemu sama Bapak Ibu. Soalnya aku masih ada urusan sebelum ke pos. Ya, ngerti. Nggak apa-apa kok, Mas. Kamu hati-hati di jalan ya. Iya, kamu juga istirahat ya. Ya, aku masuk dulu ya. Ya. Dah. Dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, yang dulu. Baru pulang kamu. Iya, Pak. Ajeng. Ajeng, Aja. Iya, Bu. tolong bikinin teh buat mbakmu. Dia itu pasti capek. Mbak, teh manisnya mau ditaruh di sini atau di kamar? Di kamar aja, Jeng. Oh ya, enggak Mbak. Dok, kok kamu jam segini baru pulang toh? Iya, soalnya tadi pas di rumah sakit, kondisinya papa itu masih ngedrop. Terus baru tadi pagi bisa dipindahin ke ruang rawat. Makanya aku, mama sama Mas Lingga terpaksa harus nunggu di sana semalaman. Oh, terus bagaimana keadaannya Pak Aditya sekarang? Belum siuman sih, Pak. Tapi kondisinya udah mulai stabil. Kata dokter, papa harus dirawat inap dulu. Kok bisa kondisinya Mas Aditya kayak gini toh, Dok? Dokter bilang itu karena kecapean dan stres. Dan menurut aku, karena papa tahu soal Mas Emil ditangkap sama polisi, papa tiba-tiba ngedrop dan tekanan darahnya tinggi banget. Kasihan. Kasihan Mas Aditya. Aku juga ngerasa bersalah sama papa. Kok kamu yang merasa bersalah sih, Dok? Ya kan karena aku yang laporin Mas Emil ke kantor polisi, papa jadi ngedrop gitu. Duh, ini semua bukan salah kamu. Kamu ini korban loh, Dok. Hah? Nah, Emil itu yang harus bertanggung jawab dan merasa bersalah. Ingat loh, Emil itu sudah melakukan kejahatan yang sangat keterlaluan sama kamu. Dan sudah sepantasnya dia menanggung resikonya ini semua. Bukan kamu yang salah, ya? Ya wis, Dok. Sekarang kamu istirahat. Minum tehnya itu. Habis itu tidur kamu. Jangan sampai kecapean, nanti kamu sakit loh. Ya udah kalau gitu aku ke kamar ya. Sudah sana istirahat, yuk. Ya. Mas Aditya. Papa lekas sehat lagi ya, Pak. Cepat sembuh. Yang kuat ya, Pak. Ya Allah. Ya. Kan aku ada janji, Pak Krisna. Ya, halo Bu Pertiwi. Ya, Pak Krisna. Oh ya Ibu,
bagaimana pagi ini? Apa kita jadi ketemu? Iya, itu dia alasan saya menelpon karena saya mau kasih tahu Pak Krisna kalau saya nggak bisa ketemu Pak Krisna pagi ini. Karena tadi malam suami saya kolaps. Jadi saya sekarang ada di rumah sakit nungguin beliau. Maaf ya Pak Krisna. Oh begitu ya Bu. Saya turut prihatin ya Bu. Semoga Pak Aditya lekas sembuh. Terima kasih Pak Krisna. Tapi saya boleh minta tolong nggak Pak? Jadi pagi ini mungkin Bapak bisa langsung menuju ke Polsek Prabu Jaya untuk nemui anak saya yang sedang ditahan di sana. Namanya Emilio Pratama Gunawan. Bisa nggak Pak? Jadi nanti biar anak saya menjelaskan semuanya ke Bapak. Karena sebenarnya saya menghubungi Pak Krisna tuh untuk urusan itu. Oh ya udah, saya langsung ke sana aja Bu ya. Ini kebetulan saya lagi di jalan juga. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Pak Krisna. Nanti kabari saya ya. Baik Ibu, selamat pagi. Pagi Pak. Alhamdulillah. Semoga semua masalah ini ada jalan keluarnya. Amin. Mai, ngapain di sini? Ngelamun gitu lagi. Lagi bete gue. Chat gue nggak dibalas-balas sama gebetan gue. Ya ampun. Nih, Arden buat lo cookies spesial yang renyah di luar, lumer di dalam. Wah, lo tau aja kalau lagi bete gini gue butuh Arden. Iya dong, gue juga tahu kalau lo makan Arden gak cukup satu kan? Dibelah, coklatnya melimpah. Sedot ya coklatnya. Dibelah, coklatnya melimpah. Sedot ya coklatnya. Enak banget ya. Arden kan yang paling jujur enaknya. Gambar depannya sama kayak isinya. Apa yang lo lihat, itu yang lo dapat. Coklatnya beneran sebaik ini. Sesuka itu lo sama Arden. Suka banget. Makan Arden gak cukup satu. Karena gak bikin enak, gak bikin batuk. Dan yang pasti gak bikin bete. Bener banget, coklatnya gak bikin enak, manisnya juga pas, gak bikin gatal di tenggorokan. Emang cuman Arden yang jujur enaknya, renyah di luar, lumer di dalam. Yeay, akhirnya lo happy lagi. Pasti happy lah, apalagi kalau Ardennya semua buat gue. Ya udah deh, Ardennya buat lo semua. Cie yang mau ngedate. Udah on point kok penampilan lo. Rambut gue udah rapi kan? Makeup gimana? Salting amat sih lo. Nge-cream pakai Dilan Cream dulu nih. Wih, baru ya dari Dilan? Ikutin gue ya. Buka Dilan Cream, krim, krim, krim. Tempel coklatnya. Cocuit biskuitnya. Manisnya bikin rindu. Buka Dilan Cream, krim, krim, krim. Tempel coklatnya. Cocuit biskuitnya. Manisnya bikin rindu. Kalau dari Dilan udah pasti bikin rindu. Harganya cuma 1000-an lagi. Gue jalan ya. Hai sayang, jalan sekarang? Yuk. Ya ampun, kamu belum sarapan ya? Iya. Sarapan dulu nih, pakai Dilan waffle. Pas banget. Paling suka deh sarapan pakai Dilan waffle lembut. Wafelnya lembut. Topping coklatnya manisnya pas. Dilan waffle kan wafelnya lembut. Ditambah topping coklat Dilan yang lembutnya manjain harimau. Coklat Dilan enaknya bikin rindu. Maaf kalau selama ini aku nggak percaya sama kamu. Aku benar-benar minta maaf. Aku menyesal. Cuma itu aja yang aku dapat dari kamu. Maaf. Setelah semua yang kamu lakuin ke aku, kamu menggugat cerai aku di pengadilan agama, Mas.
Dan kamu pikir itu cukup ditutup dengan satu kata maaf. Dan kamu juga bakal diam aja setelah tahu kakak kamu udah ngelakuin hal yang terlalu jauh kayak gini. Kamu mau aku laporin Emil ke polisi? Wait. Gimana dengan Papa? Apa Papa bisa terima semua ini? Papa kan lagi sakit. Udah lah ya, nggak usah dilanjutin pembicaraannya. Percuma, aku juga udah tahu kok ini arah pembicaraannya kemana. Ren, kamu kemana? Aku mau lanjutin hidup aku. Percuma aku di sini. Setelah semuanya udah terlihat semakin jelas, kamu cuma minta maaf doang, Mas. Kamu sadar gak sih? Semua yang kamu lakuin ke aku, itu udah kecewain aku. Kecewain orang tua aku sendiri, dan kamu pun gak ada niat buat cari keadilan buat aku. Aku memang mau melaporkan Mas Emil, membalas apa yang udah dia perbuat ke aku. Tapi bukan berarti aku mau membuat kondisi Papa drop dan masuk rumah sakit lagi. Membuat Mas Lingga dan Mama Pertiwi cemas. Aku nggak maksud begitu. Siap. Saudara Emilio, silakan keluar. Ada yang ingin bertemu dengan Anda. Itu pasti pengacara yang dikirim Mama buat bantu gue di sini. Silakan. Silakan, Saudara Emil. Ngapain kesini? Ketahuan gua. Puas lihat gue ditahan kayak gini. Ada yang jauh lebih penting yang bisa gue lakukan selain ngetawain lo. Gue datang ke sini buat ngasih tahu kalau sekarang kondisi Papa itu drop. Papa harus masuk ke rumah sakit dan dirawat di sana. Iya. Dan itu semua gara-gara lo. Lo telepon Mama kan? Lo telepon Mama dan bilang lo butuh pengacara. Dan tanpa sengaja, Papa dengar semua itu. Sampai akhirnya kondisi Papa drop. Kenapa sih? Kenapa lo sampai bikin masalah? Kenapa lo nggak bisa nyelesain semua masalah lo sendiri? Diam. Tutup mulut lo. Sadar gak sih? Gue ditahan kayak gini juga gara-gara siapa? Ya gara-gara lo. Lo sama istri lo nekat mau laporin gue. Dan itu membuat kondisi Papa sakit seperti sekarang. Lu tuh sebelum bertindak, lu pikir gak sih konsekuensinya apa? Lu peduli gak sih sama Papa? Kalau menurut gua, lu sama sekali gak peduli sama Papa. Karena dia bukan Papa lu kan? Ya kan? Itu udah salah. Masih aja ngomong sembarangan. Sembarangan apa? Itu faktanya. Nggak suka lo.
Maaf, jam besuk sudah habis. Saudara Emil, silakan kembali ke sel. Silakan. Ingat ya, kalau sampai terjadi apa-apa sama Papa, urusan lu sama gua bakal lebih berat. Jauh lebih berat. Silakan. Alia benar-benar udah mempermainkan aku. Bisa-bisanya dia kabur menjelang pernikahan berlangsung. Devan!